Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadina Jamil, BP 1911-07-2040 dari kelas 2B D4TC 19. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan laporan dari simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulasi FM menggunakan software LabVIEW dengan dosen pembimbing Bapak Apriana Adila dan Ibu Dery Landika Herda. Baiklah, pada kali ini dengan percobaan ini, dengan tujuan percobaan mampu mengoperasikan software LabVIEW dan pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulasi. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulation atau FM. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN atau Adaptive White Gaussian Noise. Selanjutnya, teori penunjang, di mana frekuensi modulation atau disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier. Jadi dalam FM, bentuk sinyal pembawa carrier itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa disesuaikan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dan dalam arah positif. Kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitudo sinyal pemodulasi yang menuju 0. Di mana di bawah ini terdapat gambar blok diagram modulasi FM dengan prinsip kerja. Pada blok integrator memperkuat sinyal arus arah DC maupun arah AC. Pada blok narrowband phase modulator, sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM. Dalam komunikasi radio, narrowband phase modulator atau saluran pita sempit adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth koherasi saluran. Artinya bahwa saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respon frekuensi dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth pesan akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitudo yang konstan. Hasil amplitudo konstan ini berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara dapat ditransmisikan. Pada penerima, loop terkunci fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Loop demodulasi ini secara koheren melacak komponen pembawa dan menghilangkan masalah thresholding yang biasanya dihadapi. Thresholding merupakan batasan diberikan pada sinyal yang muncul saat sinyal telah melalui batasan sinyal tersebut itu sendiri. Sinyal yang masuk dalam selang thresholding tersebut akan masuk ke dalam proses perhitungan. Pada blok diagram frekuensi multiplier atau pengalih frekuensi adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang frekuensi keluarannya merupakan pembentukan dari masukannya. Penggandaan frekuensi ini terdiri dari rangkaian nonlinear yang mendistorsi sinyal input dan akibatnya menghasilkan harmonisa atau bentuk sinyal FM. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut, di mana EFM sinyal termodulasi sama dengan EC amplitudo maksimum sinyal pembawa, sin dalam kurung omega C frekuensi sudut sinyal pembawa dikali T ditambah MF atau indeks modulasi FM dikali sin omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi dan dikali T.
Selanjutnya, perbandingan antara sinyal pembawa, sinyal informasi, dan sinyal FM dapat kita lihat pada gambar 3 ini, di mana ketika sinyal pembawa memiliki bentuk seperti yang bagian pertama, dan sinyal informasi yang selanjutnya, dan sinyal FM yang terlihat bahwa frekuensi sinyal FM ini berubah jika dibandingkan antara dua sinyal di atasnya. Sinyal pembawa memiliki frekuensi yang sama dan amplitudo yang sama juga, frekuensi yang sama besarnya. Sedangkan pada sinyal FM memiliki frekuensi yang dari yang kecil sampai besar, besar. Dan ini dapat dijelaskan, sinyal termodulasi frekuensi ditunjukkan pada gambar 3 di atas. Bagian paling bawah dari gambar terlihat bahwa sinyal FM mengalami frekuensi yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Modulasi frekuensi merupakan proses modulasi yang bersifat nonlinear, akibatnya tidak seperti termodulasi amplitudo. Spektrum dari sinyal FM tidak dapat dinyatakan secara sederhana menyangkut hubungannya dengan sinyal pemodulasi message atau informasi. FM memiliki rentangan frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz sehingga dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang tidak lebar daripada bandwidth amplitudo sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran studio pada satu gelombang pembawa atau carrier. FM memiliki keuntungan dibanding AM, yaitu lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi sehingga potensi gangguan jauh lebih kecil atau kualitas lebih baik dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Demodulasi FM. Demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal pembawa menjadi ke bentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel anada ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Untuk jenis modulasi tertentu, parameter yang paling penting dari demodulator adalah metode demodulasi. Ada berbagai teknik yang tersedia untuk demodulasi bentuk gelombang termodulasi tertentu. Proses sebenarnya yang digunakan menentukan kompleksitas equipment yang dibutuhkan dan diakurasi demodulasi. Blok demodulasi FM, di mana ada komponen linear, diskriminator, diferensiator, detektor selubung, DC, blocking, di mana 4 komponen ini adalah detektor FM, mengeluarkan output yang masuk ke dalam depasis dan hingga mengeluarkan sinyal informasi. Selanjutnya, indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensi sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Secara sistematisnya sebenarnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu delta F yang merupakan deviasi frekuensi tersebut adalah selisih dari frekuensi maksimal dengan frekuensi minimal. Dan di sini saya membuatkannya dengan frekuensi 2 dikurang frekuensi 1 dikali setengah. Itu untuk mendapatkan deviasi frekuensi tadi. Selanjutnya, indeks modulasi atau MF
atau beta merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Dengan secara sistematis dapat dituliskan seperti ini. Sehingga ketika kita telah memperoleh dari indeks modulasi, dapat kita peroleh bandwidth. Ini kita perlukan untuk analisa nantinya. Yang kedua, selanjutnya, kanal AWAGN atau Additive White Gaussian Noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise terdapat di dalam perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa disebabkan kesalahan transmisi data dan meningkatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Dan ini pada sistem komunikasi umumnya digunakan kanal sinyal informasi yang terkirim terkena noise, maka akan mengakibatkan sinyal berubah dari bentuk aslinya. Pada sistem komunikasi umumnya digunakan kanal gelombangnya kontinu. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu ST yang dihasilkan oleh sumber. Pada kanal kontinu, sinyal yang ditransmisikan mendapatkan beberapa gangguan yang disebabkan oleh karakteristik kanal yang tidak linear. Kanal juga merupakan redaman yang melemahkan amplitudo sinyal. Selanjutnya, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dan diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. Pada sistem modulasi memerlukan adanya media transmisi, dan dalam hal ini media transmisi yang digunakan adalah sebuah kanal AWAGN. Kanal AWAGN umumnya digunakan pada sistem komunikasi analog. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal kontinu. Dengan gambar kanal AWAGN seperti yang di bawah ini. Kanal AWAGN memiliki sifat seperti berikut karena menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth B dengan memberikan penguat untuk menangani rugi dan transmisi. Karena membatasi input dan sumber sebagai sinyal pita terbatas atau ST dengan daya rata-rata S. Sinyal yang diterima pada tujuan telekomunikasi terkontaminasi oleh penjumlahan dengan white Gaussian noise NT dengan bandwidth B dan daya noise sama dengan MB. Sinyal dan noise bersifat independen sehingga RT sama dengan ST tambah NT. Selanjutnya ini adalah pembahasan LabVIEW yang merupakan software yang kita gunakan dalam simulasi kali ini. Di sini adalah tampilan LabVIEW, kemudian from panel. Selanjutnya ini adalah tampilan control palette dan block diagram, serta function palette dan tipe data yang dapat dimasukkan ditandai dengan warna orange untuk float, biru untuk integral, dan tipe data boolean ditandai dengan warna hijau, dan data string ditandai dengan warna merah muda. Sedangkan ini adalah diagram simulasi FM yang kita rangkai dalam LabVIEW nantinya. Ini begitu juga dengan sinyal rangkaian penerima, dan alat bahan yang digunakan adalah laptop dan software LabVIEW. Langkah percobaan, install software LabVIEW di laptop, membuka folder FM, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk menjalankannya kita klik tombol logo berputar seperti ini. Di sini akan diperoleh data-data yang nantinya kita gunakan dalam analisa, dan ini langkah kerja dari poin 4 sampai poin 7. Baik, selanjutnya kita akan membahasnya, yaitu langkah kerja pada poin 4 serta diselingi oleh data percobaan yang kita peroleh dari simulasi
lab view tersebut. Nah, pada langkah 4 yang merupakan langkah awal pada simulasi ini, noise AWAGN kita off-kan. Dengan selanjutnya berikan frekuensi informasi 1 kHz dan amplitudo 1 VPP dan berikan pembawa 10 kHz. Deviasi 5 kHz. Yang akan kita amati adalah sinyal output FM, demodulasi dan serta spektrum frekuensi, yaitu domain frekuensi dan power spektrum. Sehingga di sini juga akan memperoleh data-data yang dapat kita buktikan secara teorinya. Kita masuk ini dengan data percobaan seperti yang di bawah ini. Setelah menginputkan data yang ini tersebut kepada LabVIEW, kita akan memperoleh tampilan awal. Di sini adalah sinyal informasi, sinyal pembawa atau carrier, dan di sini output. Dan ketika kita tekan sinyal output akan keluar seperti ini, dan begitupun selanjutnya dengan input-input yang telah dimasukkan dan AWAGN yang telah off. Akan kita peroleh indeks modulasi yaitu 0,33, bandwidth 4000, frekuensi maksimum 15.000 dan frekuensi minimum 5.000. Dan untuk memudahkan untuk mengamati, kita pisahkan antara sinyal keluaran FM atau sinyal output dan memunculkan sinyal seperti ini. Di sini adalah sinyal keluaran FM pada LabVIEW, dan ini adalah sinyal demodulasi, di mana terdapat juga bentuk gelombang yang tidak mulus alias ada patahannya. Di sini memiliki di sini memiliki amplitudo yang standar yang sama dan memiliki periode yang berbeda. Di sini memiliki periode atau banyak gelombang periode yang kecil, dan ini periode yang semakin besar. Begitu seterusnya bentuk gelombangnya. Ini adalah spektrum frekuensi serta bentuk dari domain. Di sini adalah domain frekuensi dan di sini adalah power spektrum. Bentuknya dari domain frekuensi ketika diubah atau kita peroleh sinyal power spektrum, ini memiliki bentuk yang sama, yaitu ketika dari 0 naik turun drastis dan naik drastis turun seperti ini. Ini mengikuti gelombang atau sama dengan domain frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima dengan data yang sama pada langkah keempat, tetapi yang kita rubah di sini adalah tegangan informasinya, yaitu berubah menjadi 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Selanjutnya, dan kita dapat perolehan data seperti ini. Saya membuatkan dalam tabel agar memudahkan dalam menganalisa, di mana di sini adalah sinyal keluaran atau sinyal output memiliki amplitudo yang tidak konstan alias berubah. Di sini tinggi, kemudian amplitudo yang turun drastis, dan begitu pula di yang 10 VPP, 15 VPP dan 25 VPP, di mana frekuensi dapat dilihat memiliki periode yang semakin kecil karena banyak gelombang yang semakin besar tegangan informasi, banyak gelombangnya juga semakin banyak, sehingga periode yang semakin kecil. Selanjutnya kita lihat di data penerima sinyal atau demodulasi.
Dilihat di sini gelombang juga memiliki patah-patahan dan di sini ketika yang harusnya gelombang bukit lembah atau gelombang negatif, di sini dilihat pada 5 VPP gelombang lembahnya nyaris datar. Ketika 10 hingga 25 gelombang yang harusnya lembah berubah menjadi gelombang positif dan nyaris mendekati, semakin besar tegangan informasi maka nyaris mendekati gelombang positif yang sebelumnya atau yang pertama. Selanjutnya spektrum frekuensi yang memiliki bentuk yang nyaris mengikuti dengan demodulasinya. Di sini adalah tabel pada data-data yang kita peroleh pada power spectrum. Untuk langkah ke-6, kita masuk langkah ke-6 di mana data sesuai dengan langkah 4, tapi yang kita rubah adalah deviasi frekuensinya. Kita ubah menjadi 10 kilo, 15, 25, 50, dan 75. Dan dengan kita memperoleh juga hasil output data-datanya. Di sini semakin ke kiri deviasi frekuensi semakin besar. Dengan data yang diperoleh setiap kita simulasi telah saya catatkan pada di sini untuk membuktikan atau menyamakan nantinya dengan teori yang berada pada analisa. Jadi di sini telah terdapat beberapa data-data per perubahan deviasi frekuensinya. Selanjutnya, tampilan awal ketika kita jalankan dengan merubah deviasi frekuensi ini memunculkan tampilan awalnya. Selanjutnya kita pisah-pisah dengan keluaran, yang pertama keluaran sinyal atau sinyal output. Begitu dengan bentuk sinyal yang memiliki amplitude yang juga tidak rata alias bergelombang, ada yang tinggi hingga ada yang mengecil. Penerima sinyal yang memiliki bukit juga yang awalnya datar hingga menjadi tegangan positif. Ini adalah spektrum frekuensi di mana mengikuti bentuk dari sinyal demodulasi juga. Di sini ada tabel dari power spectrum. Selanjutnya kita lanjutkan dengan langkah ke-7, di mana di sini kita diminta untuk dalam simulasinya dengan mengaktifkan AWAGN dengan mengulang dari langkah 4, 5, serta 6. Dengan AWAGN yang diinputkan yaitu 1 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, 200 mili, dan 500 mili. Dan pertama untuk yang A yaitu untuk langkah percobaan 4 dengan data yang sama, tetapi bedanya hanya dengan mengaktifkan AWAGN, di mana setiap demodulasi yang muncul itu AWAGN ketika diaktifkan memiliki gelombang yang bergerak. Dalam gambar ini tentunya tidak dapat dilihat, tapi secara secara prakteknya AWAGN ketika diaktifkan, gelombang yang semula seperti yang di kanan, ketika diaktifkan dia bergerak dan memiliki noise di setiap gelombangnya, dan semakin lama semakin tajam pergerakan noise-nya. Selanjutnya dan ini bisa kita lihat langsung pada FM. Di sini kita memasukkan demodulasinya yaitu 5, dan demodulasi masukkan AWAGN-nya yaitu 5 mili dan memunculkan seperti ini. Bagaimana dengan yang terbesar tadi yaitu 75 mili? Dan seperti inilah demodulasi yang muncul ketika AWAGN-nya diaktifkan, di mana noise-nya akan tajam daripada ketika
off-kan. Dan bentuk sinyal outputnya seperti ini. Selanjutnya, ketika langkah ke-6 kita masukkan ke dalam AWAGN aktif, di mana langkah ke-6 dapat kita lihat langkah ke-5 dengan tegangan informasi yang kita ubah-ubah. Bagaimanakah tampilan gambarnya atau simulasinya? Di sini saya perbandingkan antara off dan on dari demodulasi ketika AWAGN diaktifkan. Dan kita misalkan aja dengan 100 mili untuk simulasinya dengan AWAGN 15. AWAGN-nya kita ambil 15 dan tegangan informasinya kita ambil 15, tegangan informasi AWAGN-nya 100, AWAGN-nya 100, tegangan informasinya 15, yang berarti kita tuliskan di sini adalah 7,5 karena di sini adalah nilai VP yang diminta. Baik, kita lanjutkan dan kita jalankan, dan inilah bentuk keluaran yang muncul ketika kita lihat demodulasi, dan inilah bentuk gelombangnya. Begitu pula dengan ketika kita ubah 200 misalkan, 500 akan semakin rapat dan tajam antara kenaikan gelombang noise-nya yang berjalan gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat ketika angka 7 untuk langkah 6 dengan deviasi frekuensi yang kita ubah sekarang, dan kita ambil untuk simulasi sebagai contohnya, yaitu kita ambil 25 kHz untuk deviasi frekuensi 25 kHz dengan data VP balik yaitu 0,5 seperti ini. Ketika kita off-kan dan ketika kita on-kan, dan inilah bentuk gelombang yang ketika terkena noise, keluaran FM-nya ketika normal atau FM AWAGN off, dan ketika kita on-kan. Begitu lihat ke perbedaannya, jalan dan bentuk tajam pergelombangnya. Oke. Dan di sini dan praktek simulasi pada langkah 7 ini kita membagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu A, B, C, D, dan itu kita lakukan berulang sehingga mendapatkan data-data seperti yang pada tabel ini. Kita masuk ke analisa data. Dengan melakukan percobaan atas simulasi pemancar dan penerima FM dengan menggunakan software LabVIEW 2019, serta diperoleh data dan perbandingannya yang tertera pada data percobaan. Dilihat dari percobaan pertama, yang merupakan langkah keempat, di mana dengan masuknya frekuensi 1 kilo informasi 1 kilo, amplitudo 1 VPP, yang berarti amplitudonya menjadi 0,5 VP, volt peak, dan frekuensi sinyal carrier 10 kHz, serta frekuensi deviasi 5 kilo. Dan selanjutnya tampilan LabVIEW ketika dijalankan, yaitu sinyal carrier memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal carrier yang lebih besar daripada sinyal pembawa.
Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang konstan dengan frekuensi gelombangnya yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Selanjutnya, sinyal pemodulasi atau sinyal penerima FM. Dari data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyal penerima memiliki patahan-patahan. Demodulasi sendiri digunakan sebagai pemisah sinyal informasi dari sinyal karir menjadi bentuk semula. Dan untuk membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada sinyal pada simulasi dan teorinya, indeks modulasi sendiri yaitu perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Secara teori dapat kita tuliskan delta F sama dengan setengah frekuensi 2 dikurang frekuensi 1. Frekuensi 2 yaitu frekuensi maksimal dan frekuensi 1 frekuensi minimal. Setelah itu kita lihat data pada percobaan 4 yang telah saya terangkan tadi, bahwa di sini terdapat data bagaimana secara teori kita samakan dengan simulasi berikut antara indeks modulasi dan bandwidth-nya. Dengan frekuensi maksimum yaitu yang kita miliki 15 dan minimumnya 5. Ketika 15 dikurang 5 yaitu 10 dan dibagi 2 5.000. Nah, kita lihat pada secara teorinya di sini kita perlu 5 kilo dan 5 kilo tersebut kita masukkan ke dalam input untuk mendapatkan indeks modulasi, di mana deviasi frekuensi dibagi dengan frekuensi maksimum yaitu 15.000 Hz. Diperolehlah nilai indeks modulasi 0,3 yang terbukti sama dengan simulasi yang kita lakukan. Dan untuk bandwidth sendiri dengan rumus 2 dikali beta atau indeks modulasi tadi ditambah 1 dikali frekuensi maksimum, dan kita melakukan secara sistematis hingga nilainya 39.990, dan ketika dibulatkan itu mendekati 40 yang sama dengan simulasi yang di atas. Selanjutnya, untuk data percobaan kedua yang merupakan langkah kerja kelima, di mana dengan perubahan input tegangan informasi dan menghasilkan output berupa sinyal keluaran FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki beda amplitudo yang kecil dapat dilihat pada tabel, dan semakin besar juga tegangan informasi maka memiliki gelombang yang semakin banyak, yang berarti periode yang semakin kecil. Karena banyak gelombang berbanding terbalik dengan periode yang ada. Selanjutnya, penerima FM atau demodulasi, di mana jika tegangan informasi dibesarkan memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk gelombang yang patah-patah juga dan tidak memunculkan lembah, sedangkan bukit gelombang akan semakin besar dan tegangan informasinya tinggi. Bergelombang yang semakin kecil dan spektrum frekuensi muncul bentuk yang nyaris mengikuti demodulasi. Selanjutnya, untuk langkah ke-6, dengan memasukkan data langkah ke-4 tadi dengan perubahan deviasi frekuensi ke dalam data-data berikut, dengan semakin besar deviasi frekuensi tersebut akan memunculkan keluaran FM yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah dan semakin kecil serta periode gelombang yang semakin kecil. Selanjutnya, penerima FM dengan frekuensi semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah atau gelombang negatif yang semakin kecil sehingga berubah menjadi bukit atau gelombang positif. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan periode yang semakin kecil pula. Selanjutnya, data untuk membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya. Di sini langkah ke-6, dengan data-data percobaan pada simulasi yang telah diterapkan pada data percobaan, kita membuktikan secara teorinya dengan memasukkan ke dalam rumus deviasi frekuensi maksimum dan selanjutnya ke indeks modulasi serta bandwidth. Di sini nilai deviasi frekuensi dapat 10 kHz
dimasukkan ke dalam indeks modulasi yang dibagi 20 dapat 0,5. Bandwidth-nya sehingga menggunakan rumus yang sama dapat peroleh 60. Ini secara simulasi dan teori memiliki nilai yang sama. Begitu pula deviasi frekuensi yang 15 kHz, dan ini kita peroleh data bahwa memiliki 80 bandwidth dan 0,6. Dan selanjutnya begitu pula sampai ke deviasi frekuensi 75 kHz. Dan ini dapat kita lihat pada tabel sini. Ini 0,5 indeks modulasinya, dan pada 10 kilo bandwidth-nya 60. Begitu pula yang 15 kilo tadi, indeks modulasinya 0,6 dan bandwidth-nya 80. Secara teori dan simulasi kita sudah mendapatkan nilai yang sama. Selanjutnya untuk tahap terakhir yang merupakan langkah 7 yang mengulang kembali tahap-tahap sebelumnya dengan mengaktifkan AWGN. Dari data itu dapat dilihat bahwa pertama, dari langkah keempat, jika AWGN sebesar 1 mili, tidak ada perubahan dengan AWGN off, dan sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN off. Spektrum frekuensinya yang domain frekuensi power spektrumnya tidak berubah. Ketika 50 mili, sinyal output terdapat pergerakan gelombang sinyal terkena noise. Ketika sinyal penerima, terjadi pergerakan cukup jelas pada gelombang pemodulasi. Selanjutnya pada spektrum frekuensi, domain frekuensi sedikit pergerakan pada sinyal domain frekuensi yang terkena noise. Pada power frekuensi tidak berubah. Di sini dapat dilihat ketika AWGN off, AWGN diaktifkan, power frekuensi tidak mengalami perubahan. Sedangkan pergerakan itu dilihat dari sinyal output penerima serta domain frekuensi. Ketika 75 mili, sinyal output pergerakan gelombang terkena noise terjadi dan sinyal penerima juga terjadi pergerakan gelombang, dan domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum yang terkena noise. 100 mili, pergerakan gelombang sinyal outputnya adanya pergerakan gelombang yang terkena noise namun lebih berkuat dan lebih besar dibanding AWGN on 75. Sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang namun lebih kuat dibanding dengan AWGN 75. Dan spektrumnya, domain frekuensi memunculkan pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat dibandingkan AWGN 100 mili. Ketika 200 mili, AWGN on, sinyal output ada pergerakan gelombang dan yang terkena noise namun lebih kuat, lebih besar dibanding 100 mili. Sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang pada sinyal yang terkena noise namun lebih kuat dibanding AWGN 100 mili. Dan di sini kita lihat ketika lebih besar AWGN yang kita inputkan, maka pergerakan noise lebih semakin besar dan juga semakin kuat pada AWGN yang juga semakin besar. Selanjutnya pada langkah kelima, ketika tegangan informasi yang kita rubah-rubah tetapi tetap masukkan dengan nilai AWGN dari 1 sampai 500 mili tadi. Ketika 6 dengan mengaktifkan AWGN, sinyal input tidak ada perubahan karena ketika AWGN pada langkah 6 ini dengan deviasi frekuensi yang dirubah-rubah. Pertama, jika 1 mili
maka tidak ada perubahan pada sinyal output penerima, terjadi pergerakan dengan sinyal penerima, dan spektrum frekuensi tidak ada perubahan alias sama dengan AW/AGN off dan power supply. Pada langkah selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk langkah yang terakhir ini pada simulasi lab view ini, yaitu poin pertama, pada percobaan didapat bahwa data percobaan 4-6 tanpa mengaktifkan AWGN dihasilkan signal modulasi yang sesuai dengan pernyataan secara teori, yang mana frequency modulation adalah modulasi atau penumpang sinyal carrier yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau carriernya. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang berubah dengan pengaruh dari frekuensi pemodulasi serta tegangan informasi, sedangkan dengan frekuensi gelombang yang berubah sesuai dengan pengaruh sinyal informasi. Yang kedua, noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami, yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Poin ketiga, pada percobaan 7, dengan menirukan atau mengulang semuanya dari percobaan 4-6 dan hanya mengaktifkan mode AW/AGN atau noise, didapat bahwa semua hasil gelombang penerima FM untuk mengalami gangguan atau perubahan, namun pada AW/AGN 1 mili semua gelombang penerima FM hanya sedikit mengalami penurunan dan hanya terdapat perubahan kecil. Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu keunggulan modulasi FM adalah lebih tahan terhadap noise. Baiklah,